Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadina Desriani dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempraktekkan luas permukaan. Bahan dan alat yang digunakan yang pertama ada sendok, 2 buah gelas plastik, air, ada cuka, dan yang terakhir ada cangkang kulit yang halus dan cangkang kulit yang kasar. Pertama-tama, masukkan cuka 2 sendok ke dalam kedua gelas tersebut. Lalu masukkan air dengan perbandingan yang sama ke dua gelas tersebut. Masukkan cangkang kulit yang kasar ke gelas pertama. Dan cangkang kulit halus yang ke gelas kedua. Tunggu hasilnya sekitar 5 menit sampai 10 menit. Bisa kita lihat hasilnya bahwa cangkang kulit halus lebih cepat naik dibanding dengan cangkang kulit kasar. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah botol, cuka, 2 buah balon, soda kue, dan sendok. Pertama, masukkan cuka ke dalam botol. Di mana sebelah kiri kita isi lebih banyak cuka. Masukkan 1 sendok soda kue dan masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon satunya. Jika sudah, kita masukkan balonnya ke atas botol itu. Masukkan soda kue yang lebih banyak ke dalam botol yang berisi cuka lebih banyak. Begitu juga dengan botol yang satunya. Angkat balon, lalu lihat reaksi yang terjadi. Jadi, perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, semakin tinggi laju reaksi yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Nasari dari kelas 11 MIPA 1, absen 22, kelompok 4, akan melakukan percobaan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Masukkan cuka ke dalam gelas masing-masing 4 sendok makan.
Masukkan air panas ke salah satu gelas. Masukkan air biasa ke gelas yang lainnya. Masukkan telur ke dalam gelas. Tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, inilah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang Putri Ovalia dari kelompok 4 dari kelas 11 IPA 1 akan melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Pertama, bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu pemutih pakaian, cuka dapur, 3 buah gelas plastik yang sudah diberi nama gelas A, gelas B, gelas C, gelas ukur, sendok plastik, dan peniti. Langkah pertama yaitu memasukkan 50 ml cuka dapur ke dalam gelas A. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan 50 ml cuka dapur ke dalam gelas B. Lalu memasukkan 50 ml pemutih pakaian ke dalam gelas B. Lalu kita aduk memakai sendok agar tercampur rata. Lalu selanjutnya kita memasukkan 50 ml pemutih pakaian ke dalam gelas C. Langkah selanjutnya, kita memasukkan peniti masing-masing 1 buah ke dalam gelas A, B, dan C. Lalu kita tunggu dan lihat apa reaksi yang terjadi. Setelah 20 menit pengamatan, pada gelas A belum terjadi reaksi. Pada gelas B sudah terjadi reaksi dan semakin cepat. Pada gelas C sudah mulai terjadi pengkaratan. Setelah 30 menit pengamatan, pada gelas A belum terjadi reaksi. Pada gelas B sudah terjadi reaksi. Pada gelas C sudah terjadi reaksi sedikit demi sedikit. Sekian percobaan yang saya lakukan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murnisarani Oktavia dari kelas 11 IPA 1. Jadi saya akan menyebutkan mengenai faktor-faktor dan tujuan dari percobaan yang telah teman-teman saya lakukan serta kesimpulan-kesimpulan yang dari masing-masing percobaan yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi laju reaksi sendiri adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk kesatuan waktu. Tujuan kita melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan suhu dalam laju reaksi. Yang kedua, menentukan konstanta laju reaksi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, katalis. Kemudian kesimpulan dari luas permukaan. Luas permukaan sentuh dalam suatu reaksi dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin besar permukaan bidang sentuh, maka tumbukan antara partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Kemudian kesimpulan dari percobaan konsentrasi. Melalui hasil percobaan, perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi suatu larutan semakin tinggi, laju reaksi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang ketiga, kesimpulan dari percobaan suhu. Suhu juga berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka partikel akan semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin besar atau sering terjadi, yang juga menyebabkan laju reaksi semakin besar. Yang keempat adalah kesimpulan percobaan katalis. Pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Yang berdasarkan percobaan laju reaksi, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka yang ditambahkan dengan pemutih. Pemutih merupakan katalisator dan cuka bersifat korosif yang mempengaruhi atau mempercepat laju reaksi.